Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Miss Nia. Kembali lagi di kelas saya. Let's continue our lesson last week. In this occasion, we're gonna learn a little about grammar. It is how to recommend something, baik di dalam kalimat atau in sentence ataupun ketika menggunakannya secara langsung saat speaking. Okay, there are 3 formulas. Jadi ada 3 rumus yang kita gunakan. Tapi selain yang di sini, kalian bisa gunakan rumus-rumus ataupun contoh lain kalau kalian ketemu di luaran sana. Misalkan kalian lihat di buku ataupun di internet, silakan digunakan. Tapi yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, rumus yang pertama adalah recommend plus gerund or noun. Jadi recommend ini maksudnya kita menggunakan kata recommend atau merekomendasikan, and then plus gerund or noun. Jadi recommend-nya nanti ini disesuaikan dengan konteks kalimat ataupun kapan kalian itu melakukannya. Jadi bisa jadi recommend saja tergantung dengan subjeknya, kemudian recommend mungkin ditambahkan dengan s, recommends, ataupun recommended kalau memang dia sudah berlalu. Recommend plus gerund or noun, masih ingat nggak apa itu gerund? So, silakan diingat-ingat lagi, gerund itu kata benda dalam bentuk verb ing. Jadi verb ing-nya itu digunakan atau kedudukannya itu sebagai kata benda, bukan lagi sebagai kata kerja. Kita langsung masuk ke contohnya. For example, English is an important subject. Miss Nia recommends enrolling the class. Bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang penting. Miss Nia merekomendasikan untuk mendaftar kelasnya. Dari sini, apakah sudah sesuai dengan formula yang tertera di atas? Yang pertama kita cek, sudah ada nggak tulisan atau kita menggunakan recommend. Recommend, di sini yang kita gunakan adalah recommends karena subjeknya yang kita gunakan adalah Miss Nia. Jadi recommend plus S. Miss Nia recommends. Kemudian adakah gerund-nya? Ingat lagi, gerund itu kata benda dalam bentuk verb ing. Gerund-nya adalah enrolling. Miss Nia merekomendasikan mendaftar kelas tersebut. So, Miss Nia recommends enrolling the class. Contoh yang selanjutnya, Nobi recommended watching Narnia as it is a great movie. Nobi merekomendasikan untuk menonton film Narnia karena film tersebut film yang bagus, misalkan itu. Dari sini kita cek lagi recommend-nya di mana. Recommend-nya ini kita gunakan recommended. Berarti kapan Nobi merekomendasikan untuk menonton film tersebut? Yang jelas sudah berlalu, misalkan kemarin atau minggu yang lalu juga boleh. Nobi merekomendasikan watching di sini, recommended watching. Jadi watching-nya adalah gerund atau noun-nya, bukan lagi kata kerja. Dan yang selanjutnya kita bisa gunakan formula yang di bawah ini. Jadi kita gunakan recommend juga ya. Recommend plus object plus to infinitive. Recommend kita gunakan lagi, masih sama dengan yang sebelumnya. Recommend-nya disesuaikan dengan konteks penggunaan kalimatnya, untuk kapan digunakan, dan tergantung juga siapa subjeknya. Plus object. Objek itu adalah yang di belakang kata kerja biasanya.
Kalau di dalam bahasa Indonesia kan itu ada subjek, predikat, objek, sama aja dengan bahasa Inggris, ada subjek, ada predikat, and then ada objek. Plus to infinitive. Masih ingat apa enggak? Apa itu to infinitive? Yang pertama itu ada infinitive. Infinitif itu kata kerja dasar. Nah, infinitifnya itu sendiri bisa dibagi ke dalam to infinitif, dan yang satu lagi nanti kita akan pelajari. Yang kita gunakan di formula yang kedua ini adalah to infinitif. Infinitif itu kata kerja dasar atau verb one. Kata kerja yang kalian temui atau kalian bisa temukan di dalam kamus. Biasanya kan di depannya ada to-nya tuh. Misalkan kalian mencari membaca, pasti di kamusnya tertulisnya to read. Kemudian menonton, to watch, to eat, to write, to drink, etc. Itu contohnya. To infinitive, ingat ya, yang digunakan di sini adalah to infinitive, kata kerja dasar yang sebelumnya diawali dengan to. Contohnya seperti apa? I recommend my brother to read one of Andrea Hirata's novel. Saya merekomendasikan saudara laki-laki saya untuk membaca salah satu novel karya Andrea Hirata. Oke, kita cek. Recommend-nya sudah jelas ya. Di situ menggunakan digunakan adalah recommend saja, tanpa S atau tanpa id. Karena di situ subjeknya adalah I. And then I recommend. Objeknya siapa? Objeknya adalah my brother. Oke, objeknya adalah my brother, and then plus to infinitive. Nah, to infinitifnya yang mana nih? Tadi kan katanya kata kerja dasar dengan awalan to. Maka to infinitifnya di sini adalah to read. Oke, sampai sini paham ya? Contoh selanjutnya. My friend Anita recommends me to eat asam pedas for lunch. Sampai sini recommend-nya yang mana? Recommend-nya itu adalah recommends di situ. Kenapa ditambahkan S? Karena subjek sebelumnya adalah Anita. Anita merekomendasikan. Siapa yang direkomendasikan atau siapa objeknya? Objeknya adalah me atau saya. Anita merekomendasikan saya. Sementara to infinitifnya yang mana? To infinitifnya adalah to eat, untuk makan. So, my friend Anita, jadi teman saya ya, teman saya ini namanya Anita. Teman saya, Anita, merekomendasikan saya untuk makan asam pedas pada siang hari atau untuk makan siang. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi ke formula ataupun pattern yang ketiga. Yang kita gunakan adalah recommend that. Langsung ya, recommend dan that, and then plus subject, and then plus should, and then plus infinitive. Recommended itu berarti merekomendasikan bahwa. That itu artinya bukan hanya yang, bukan hanya itu, tetapi bisa diartikan sebagai bahwa, tergantung konteks kalimatnya. Recommended, and then subject udah tahu ya, I, you, we, they, she, he, it, ataupun menggunakan yang lainnya, kata benda ya, subject, and then plus should kita sudah belajar sebelumnya. Should artinya apa? Should artinya seharusnya atau perlu. And then infinitive. Nah, di sini kalau tadi kita bilang infinitive itu kata kerja dasar, yang di rumus yang kedua yang kita gunakan adalah bentuk yang pertama, yakni to infinitive. Sementara untuk yang ketiga yang kita gunakan adalah infinitive saja. Beda kan antara to infinitive dan infinitive saja. Nah, infinitive saja itu yang seperti apa? Nah, ini dia. Infinitive di sini kalau nggak pakai to di depannya berarti infinitive without to, tanpa to di depannya. Jadi kalau yang menggunakan to, misalkan tadi to read, berarti yang without to-nya adalah read saja, and then watch, eat, sleep, write, drink, etc.
itu infinitif yang biasa. Jadi untuk yang ketiga kita gunakan infinitif saja tanpa to di depannya. Contohnya, teachers recommend that we should come early. Teachers, subjeknya adalah teachers, and then recommend that, merekomendasikan bahwa. Itu recommended-nya sudah jelas ya, ada recommended. Kemudian kita cek lagi apakah ada subjek setelahnya. Subjek setelahnya adalah we atau kami atau kita, should harus, oke, atau seharusnya. And then infinitifnya yang mana? Infinitifnya di sini adalah come tanpa to di depannya, berarti bukan should to come tetapi hanya should come. Oke. Teachers recommend that we should come early. Jadi guru-guru merekomendasikan kepada kita bahwa kita harus datang lebih awal. Kemudian contoh yang terakhir, Mei recommended that Anthony should finish his works first. Mei kemudian masuk ke recommended-nya. Di sini kita gunakan recommended that. Berarti kapan Mei merekomendasikan kepada Anthony? Berarti sudah berlalu, sudah terjadi. Mei recommended. Kemudian subjeknya siapa? Subjeknya adalah Anthony. And then should. Dan yang terakhir infinitifnya mana? Infinitif without to di sini adalah finish. Mei recommended that Anthony should finish his works first. Mei merekomendasikan bahwa Anthony harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Oke. Ini hanya beberapa contohnya saja dan juga hanya beberapa cara mengungkapkan atau mengekspresikan rekomendasi ataupun kalau kita merekomendasikan sesuatu kepada orang lain. Kalau menemukan contoh-contoh yang lain silahkan dipelajari, bisa digunakan. Jadi kuncinya adalah dipelajari kemudian diterapkan supaya kita terbiasa menggunakan kata ataupun kalimat tersebut. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini. If you have any question, please let me know. Bisa tanya langsung di Google Classroom, di komentar juga boleh, atau di grup kelas silahkan ditanyakan. Jangan ragu lagi. Untuk tugas nanti nyusul aja ya. Insya Allah akan saya kasih tugas supaya saya bisa lihat sejauh mana kalian memahami materi ini. So I think that's all for today's class. Thank you very much for watching this video. I hope you can understand anything that I have explained through this video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.